Ada setidaknya 4 dokumen bisnis yang wajib dipelajari oleh para investor. Di antaranya yang pertama laporan keuangan, kemudian ada laporan tahunan, ada public expose, dan juga ada prospektus. Keseluruhan dokumen-dokumen ini dapat diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia atau BI. Laporan keuangan berisi mengenai posisi laporan keuangan. Selanjutnya ada laporan laba rugi, kemudian perubahan ekuitas, dan juga aliran kas. Video sebelum-sebelumnya telah banyak membahas mengenai laporan keuangan atau bagaimana menganalisa laporan keuangan. Di sini, setelah kita masuk ke situs BI, kita mengetikkan kode perusahaan yang sahamnya ingin kita pelajari atau ingin kita beli. Jadi di sini misalnya kalau kita mau mendownload laporan keuangan Telkom, maka kita ketikkan TLKM. Di sini tahunnya, kemudian periode. Jadi laporan keuangan itu ada laporan keuangan kuartalan dan ada juga laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan adalah laporan yang sudah diaudit oleh auditor atau akuntan publik. Dan hal ini sangat penting bagi kita untuk melihat, membaca hasil dari opini auditor tersebut. Meskipun hal itu tampaknya sederhana, tetapi hal itu sangat penting sekali. Video sebelumnya juga telah membahas mengapa dan bagaimana membaca opini akuntan publik tersebut. So, yang kedua ada laporan tahunan. Sebagaimana laporan keuangan kita memperolehnya dari situs BI, laporan tahunan juga kita peroleh dari sana. Nanti kita klikkan di sini, kemudian kita masukkan kode sahamnya, kemudian tahunnya. Laporan tahunan berisi mengenai informasi sejarah perusahaan, kemudian produknya, segmen pasarnya, strategi perseroan, struktur pemegang saham, struktur bisnisnya, kemudian juga ada analisa manajemennya, dan lain sebagainya. Oke, sekarang ada laporan tahunan. Setelah laporan tahunan kita masuk ke yang ketiga, yaitu public expose, yang merupakan paparan publik. Dan kita dapat memperoleh informasi terkini berkenaan dengan perusahaan dan juga informasi di masa mendatang berkenaan dengan strategi perusahaan, apakah melakukan ekspansi, apakah akan melaunching new product, apakah akan melakukan inovasi, dan lain sebagainya kita bisa memperoleh dari paparan publik tersebut. Selain daripada itu, di sana ada sesi tanya jawab, di mana ketika kita tidak ikut serta, kita bisa mendownload sesi tanya jawab tersebut di laman BI seperti contoh berikut ini. Nah, ini merupakan salah satu sesi tanya jawab untuk perusahaan HRTA atau Harta Yunata, di mana kita lihat di sini pertanyaan dari Bisnis Indonesia, kemudian dijawab oleh direktur utama dari perusahaan. Terakhir ada prospektus. So, setiap perusahaan yang ingin melakukan IPO, syaratnya adalah memberikan prospektusnya, dan kita bisa mempelajari prospektus ini untuk mengetahui lebih detail mengenai perusahaan terkait. Ini merupakan situs BI. Kita bisa mengklik di sini tahun berapa perusahaan tersebut IPO, kemudian kita klik tahunnya, nanti kita akan menemukan prospektus yang berkaitan. So, dengan mempelajari semuanya ini bukan berarti kita terhindar dari risiko. Karena bagaimanapun tidak ada satu bisnis pun yang tidak memiliki risiko. Bahkan kehidupan itu sendiri juga adalah risiko. Tetapi dengan melakukan semua hal ini, kita tidak akan berspekulasi, melainkan kita akan menjadi seorang investor.